Hey one-oners, balik lagi sama gue Rina di Online Class 101. Nah, kali ini yang mau gue bahas ini adalah sesuatu dalam bahasa Inggris yang ditakutin banyak orang. Kenapa sih menakutkan? Karena banyak rumusnya, terus ini rumus, ya terus pokoknya tuh bikin orang malas aja gitu loh. Kalau disebutin namanya aja tuh orang udah malas banget gitu ya. Nah, ini dia alasan lo gagal paham tentang English tenses, padahal gampang banget, sumpah. Ya, nah kenapa gampang? Karena gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa sebetulnya tenses itu dibentuk dari verb. Ya, jadi kalau kalian penasaran, sebetulnya kalimat dalam bahasa Inggris deh, nggak usah kita ke tenses dulu. Kalimat dalam bahasa Inggris itu gampang banget guys. Ya formulanya atau rumusnya atau cara bikin kalimatnya tuh gampang. Kalian bisa lihat videonya di sini ya, di kanan atas. Tonton abis selesai nonton ini, kalian tonton video tadi supaya kalian tahu ya struktur kalimat dalam bahasa Inggris tuh kayak gimana. Nah sekarang gue lanjut. Nah perubahan tenses itu cuma terjadi di verb atau adverbnya aja. Jadi bentuknya aja yang berubah ya. Nah kemudian perubahan bentuk yang kayak gimana sih? Nah perubahan bentuk verb itu ada banyak banget ya. Nah kalian gak usah pusing dengan berbagai macam bentuk perubahan verb. Kalian belajar yang dasar aja dulu, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Kayak gimana sih? Nah ini contohnya. Ya ini akan kepake di pelajaran kita hari ini. Ya yaitu verb 1 dari be. Verb 2 nya dia akan berubah jadi was atau were, tergantung subjeknya. Terus verb 3 nya dia akan berubah jadi been. Contoh kedua, have atau has. Nah, has ini juga tergantung dari subjeknya. Ya. Terus verb 2 nya dari have adalah had. Verb 3 nya masih sama had. Nah, ini yang disebut dengan, kalau kalian pernah dengar, regular verb atau irregular verb. Tapi gue gak akan bahas ke situ. Ya, gue akan bahas nanti kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang regular verb atau irregular verb. Tapi sekarang gue mau bahas tentang tenses. Ya, kita fokus ke tenses saja dulu. Nah, ada berapa sih tenses guys? 16 ya. Nah, jadi dari ke-16 tenses itu, kenapa sih bikin orang pada takut, pada malas, pada bingung? Karena banyak. Sebetulnya yang perlu kalian tahu dari tenses cuman ada ini aja: present, continuous, past, future, sama perfect. Jadi cuma ada 5 bentuk dasar dari tenses yang perlu kalian hafalin. Terus sisanya gimana? Kan ada 16, berarti 11 lainnya gimana? Gampang. Ya sabar, kita satu persatu. Kita buka dulu yang ini. Nah present itu bentuk verbnya atau verb formnya adalah verb 1 atau verb 1 SIS. Ini tergantung dari subjeknya. Ya, jadi bahasa Inggris itu sering banget mikirin subjeknya. Ya, baru verbnya atau kata lainnya itu nanti akan tergantung dari siapa subjek yang melakukannya. Oke, terus ada continuous. Continuous itu be plus verb ing. Terus ada past. Past itu verb 2. Contoh tadi ya, be verb 2-nya apa? Was atau were. Ya. Terus ada future. Future itu adalah will atau shall plus verb 1. Dan yang terakhir perfect. Perfect adalah have or has plus verb 3. Verb 3 itu yang tadi ya, be, was, were. Verb 3-nya adalah been. Oke, paham ya? Sampai sini ada 5 yang tenses dasar yang perlu kalian pahamin. Nah, sekarang kita lanjut ke yang bigger picture-nya. Kayak gimana? Nah, gue kasih lihat ada 16 tenses. Tapi gak usah khawatir, gue akan ngejelasin 16 tenses ini in an easy way, dengan cara gampang. Ya kalian remaja juga udah bakal tahu rumusnya buat past perfect continuous apa, past future perfect continuous apa. Ya. Nah, gue mau capture dulu yang tadi di depan, 5 verb dasar. Ya, gue taruh sini. Oke, sekarang gue mau taruh ini di masing-masing tempatnya. Oke. Nah, ini ada present. Ya kan, gue taruh sini, simple present. Jadi cara bacanya kayak kalau tabel matematika, simple present. Jadi gue taruh di sini. Ya. Jadi ini simple present, dia ada di sini. Oke.
Terus abis itu apa? Abis itu berikutnya be plus verb ing. Ya, continuous gue masukin ke sini. Terus ada past, verb 2 gue masukin ke bagian past. Kemudian future gue akan masukin di sini. Will, shall, verb 1, dan terakhir perfect di sini. Have, has, verb 3. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan ngisi masing-masing kotak yang masih kosong ini dengan cara mensubstitusikan. Jadi kayak kalau perkalian dalam matematika, nah ini kita mau mengalihkan rumus-rumus ini. Ya, kita mensubstitusikan rumus-rumus ini ketika dia di kayak giniin. Apa tuh namanya? Ya, jadi contohnya ini rumusnya apa? Berarti akan gue substitusiin rumus past dengan continuous karena ketemunya di sini. Oke, paham ya? Oke, sekarang gue ilangin tabel ini dulu. Sekarang gue mau step pertama, gue mau kasih tahu ke kalian bahwa be ini itu untuk bentuk verb 1. Ketika dia masuk ke tenses, dia akan dijabarkan sesuai dengan subjeknya. Ya, karena nggak mungkin I be running. Enggak. Ya, itu harus dijabarkan jadi is, am, are. Ya, I am, you are, she is. Ya, I am running, she is running, dan sebagainya. Oke, nah ini udah jadi. Sekarang kita mau tahu tabel kosong yang pertama, yaitu present perfect continuous, yaitu yang ada di sini. Gimana caranya? Kita akan substitusikan yang tadi gue bilang. Ya, gue tutup dulu. Oke. Present perfect continuous. Oke, rumus perfectnya have, has, plus verb 3, right? Terus kita substitusiin atau kita kaliin dia dengan si continuous. Rumus continuousnya adalah be plus verb ing. Ya. Nah, jadinya kayak gini, have, has, plus verb 3. Terus kita substitusiin sama yang di dalam kurung ini, yaitu be plus verb ing. Yang mana yang kita substitusiin, yaitu yang terdekat dari si rumus ini, yaitu yang tengah-tengah, which verb 3 kali be. Ya. Nah, be verb 3-nya apa? Be, was, were, been. Berarti ini nanti akan menjadi been. Jadinya apa? Have, has, been, verb ing. Ya, kita udah dapat nih rumusnya dari kotak kosong yang pertama. Gue masukin dulu ya ke kotak kosongnya ya. Oke, tada. Nah, berikutnya kotak kosong yang akan kita cari rumusnya adalah past continuous. Oke, rumus past apa guys? Verb 2, verb 2, and then continuous rumusnya be plus verb ing. Ya, kita substitusiin yang terdekat, yang ini. Oke, verb 2 sama be. Bentuk kedua dari be adalah was, were. Ya. Oke, jadinya rumusnya untuk past continuous adalah was, were, plus verb ing. Gue masukin ya ke kotak kosong ini. Berikutnya gue mau cari past perfect. Ya. Oke, past perfect. Past adalah verb 2 dan perfect adalah have, has, plus verb 3. Yuk kita substitusiin ya. Oke, jadi verb 2 dari have, has apa tadi? Have, has, had, had. Jadi verb 2-nya yang ini, had, oke? Jadinya rumus past perfect adalah had plus verb 3. Gue masukin, oke. Sekarang kotak kosong berikutnya past perfect continuous. Oke, rumus past perfect tadi kita udah dapat had plus verb 3. Terus continuous, kita masukin be plus verb ing. Yang disubstitusiin berarti adalah verb 3 dari be. Tadi udah tahu ya, been. Oke. Nah, jadinya rumusnya had been verb ing. Oke, gue masukin. Sekarang yang berikutnya future continuous. Rumus future-nya adalah will, shall, verb 1. Continuous, rumusnya be plus verb ing. Yang disubstitusiin adalah be. Oke. Nah, bentuk
pertama dari be tetap be, nggak akan diubah jadi is/am/are. Kenapa? Karena sudah ada will shall. Jadi subjek akan ketemu will dulu atau shall dulu, baru dia ketemu si be. Jadinya dia tidak berubah jadi is/am/are. Oke, jadinya rumusnya will shall be verb ing. Gue masukin. Berikutnya future perfect. Rumusnya apa? Seperti biasa, future rumusnya will shall verb 1, and then perfect rumusnya have has plus verb 3. Kita substitusiin yang ini, verb 1 dari have has masih tetap sama. Nah, tapi kita nggak akan ngikutin si has-nya. Kenapa? Karena kayak tadi, subjeknya udah ketemu will sama shall, jadi nggak peduli subjeknya siapa, dia akan dibentuk asalnya, yaitu have. Ya, jadi kalau she nggak jadi she will has. Oke, jadi tetap have. Will shall have verb 3. Oke, gue masukin ke sini. Sekarang gue mau cari future perfect continuous. Future perfect tadi udah dapat, kita rumusnya will shall have verb 3. Continuous be plus verb ing. Oke, yang disubstitusiin yang ini verb 3 sama be. Ya, which is been. Jadinya rumusnya will shall have been verb ing. Oke, kita masukin, tinggal 4 lagi ya guys. Oke, sekarang past, simple past future. Oke, past future, rumus past adalah verb 2, rumus future will shall verb 1. Oke, jadinya bentuk verb kedua dari will shall adalah would, should, verb 1. Oke, kita masukin dikit lagi guys. Oke, one-oners, sabar. Oke, berikutnya past future continuous. Rumus past future tadi kita udah tahu, would, should, verb 1. Rumus continuous be plus verb ing. Oke, jadinya would, should ini akan kita substitusikan, verb 1 sama be-nya masih tetap be. Jadinya would, should, be plus verb ing. Oke, kita masukin seperti biasa. Next, past future perfect. Past future tadi kita udah dapat rumusnya, would, should, verb 1 sama perfect rumusnya have plus verb 3. Disubstitusiin ya, verb 1 dari have masih dengan bentuk yang sama, yaitu would, should, have, verb 3. Kita masukin. Berikutnya, yang terakhir, yeay! Kayak yang terakhir, past future perfect continuous. Ya, namanya paling panjang. Nah, past future perfect, rumusnya tadi udah kita dapetin, would, should, have, verb 3. Continuousnya be plus verb ing. Yuk kita substitusiin, jadinya would, should, have been, verb ing. Tada! Udah jadi ya guys, 16 tenses in an easy way dengan cara online class 101. Gampang kan? Jangan bilang susah lagi ya. Nah, gue mau ngasih tips gimana caranya untuk lebih bisa lagi hafal dari 16 tenses ini. Kalian bisa bikin kayak gini kolomnya. Oke. And then kalian gunting-gunting rumus-rumus ini satu persatu. Terus kalian print atau buat atau gambar atau tulis juga boleh. Pakai pensil aja, pakai pulpen aja, yang simple-simple aja, jangan yang kompleks-kompleks, jangan yang susah-susah. Jadi kalian buat table kayak gini kosong, ya kayak tadi yang pertama gue buat. Terus yang ini kalian buat kotak-kotak ya dengan ukuran yang sama, dengan kolom-kolom yang kosong nanti. Terus kalian isi rumus-rumus ini, ya. Berarti ada 16 kotak yang sudah kalian gunting, yang berisi masing-masing rumus ini. Terus kalian acak, kalian kocok, pokoknya kalian randomin, ya randomize. Terus kalian ambil satu rumus, terus kalian tentukan itu masuk ke rumus yang mana. Ya contohnya, misalnya kalian nemu, oh had plus verb 3, dia rumus yang mana? Ya, practice makes perfect. Jadi kalian lakukan itu berkali-kali sampai kalian hafal di luar kepala 16 tenses ini. Gampang kan, one-oners? Oke. Nah, itu dia
pelajaran kita untuk hari ini 16 tenses in an easy way dari Online Class 101. Jangan lupa subscribe di Online Class 101 official ini. Boleh juga kalian kunjungin IG kita di @onlineclass101.id. Jangan lupa di subscribe, terus di like dan di share juga. Jangan pinter sendirian doang guys. Oke, di share supaya teman kalian juga tahu gimana cara gampang buat ngapalin 16 tenses ya. Jangan pelit. Oke, see you on another video 101ers. Bye.